Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Apa sih itu syariah? Apa sih itu fikih? Dan apa sih itu hukum Islam? Bagaimana keterkaitan syariah dengan fikih, keterkaitan fikih dan hukum Islam? Bagaimana keterkaitan ketiga hal tersebut satu sama lain. Terus apa saja sih yang ada dalam syariah, apa saja yang ada dalam fikih, apa saja yang ada dalam hukum Islam. Dan yang terakhir, perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Oke teman-teman sekalian. Nah, pada slide pertama saya akan menerangkan tentang syariah. Pengertian syariah. Apa sih itu syariah? Seperti itu. Kalau ditinjau secara etimologi atau dari segi kebahasaan, syariah itu berasal dari bahasa Arab ya. Asyari'atu. Ya, syar'ah yasyra'u syir'atan atau syar'ah yasyra'u syari'atan. Ya. Dan syariah itu sendiri dalam bahasa Arab berarti jalan ke sumber air, jalan yang harus diikuti atau jalan seperti itu. Dalam sebuah teks di dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di satu syariat atau jalan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat atau jalan itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi itu syariat. Kita fokus sama ini ya, syariat tuh ini. Nah, ini syariat. Nah, syariat tuh. Nah, ini yang dikatakan sebagai jalan seperti itu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sudah menyiapkan jalan bagi manusia, sudah memberikan jalan bagi manusia untuk menjalani kehidupan beragama bagi manusia itu sendiri. Jadi tugas manusia hanya fokus pada jalan itu sebenarnya. Manusia diberi jalan oleh Allah, dipersiapkan jalan oleh Allah, dan manusia seharusnya hanya fokus pada jalan itu. Gitu. Maka di sini dijelaskan maka ikutilah syariat itu gitu. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Nah, kita tidak boleh berpaling gitu. Menoleh atau sampai berpaling, banting setir gitu. Keluar dari syariat atau keluar dari jalan yang sudah ditentukan Allah itu. Kita tidak boleh seperti itu sebagai umat Islam. Jadi kita harus mengikuti syariat atau jalan itu. Jadi dari segi kebahasaan syariah itu bermakna jalan. Nah, dalam teks Al-Qur'an yang lain dijelaskan bahwa syariat, nah dalam teks ayat ini saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, syir'atan di sini kata saya tadi. Jadi syara'ah yasyra'u syir'atun atau syara'ah yasyra'u syari'atan. Dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa syari'atun itu bermakna jalan. Nah, pada ayat ini syari'atun bermakna ini, aturan. Ya. Aturan. Apa itu aturan? Aturan. Ya, aturan sudah yang harus dipatuhi oleh manusia gitu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk tiap-tiap kamu, ja'alna kita telah menjadikan, Allah telah menjadikan minkum bagi kalian, bagi kita maksudnya umat manusia, syir'atan, aturan. Kita sudah diberikan aturan. Wa minhaja dan jalan yang terang.
Jadi ikuti saja aturan itu, seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan syariat dalam segi kebahasaan. Nah, lain halnya ketika dilihat dari segi terminologi atau dari segi istilah. Syariah itu kalau ditinjau secara istilah, Muhammad Ali Daud menjelaskan dalam salah satu bukunya, syariat merupakan jalan hidup muslim. Jadi syariat itu adalah jalan hidup muslim. Seperti yang tadi, syariat yang dimaksud di sini Ali Muhammad Daud ini menyampaikan bahwa syariat itu adalah jalan hidup yang tadi bermakna syariatun ditinjau dari segi bahasa itu. Seperti itu. Nah, jalan hidup ini jalan hidup orang-orang muslim. Jalan hidup orang-orang muslim. Nah, jalan hidup yang seperti apa yang dimaksudkan jalan hidup di sini adalah ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah, anjuran-anjuran Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud jalan hidup muslim. Dan ketentuan Rasulnya. Mengapa dikatakan dan ketentuan Rasulnya? Karena Rasul adalah utusan Allah. Rasulnya siapa yang dimaksud di sini? Ya, Rasul Allah. Ya, karena Rasul kita Nabi Muhammad SAW, maka ya ketentuan Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti sebagai bentuk dari syariat itu. Nah, apa saja baik berupa larangan maupun suruhan atau anjuran, perintah, ya meliputi apa? Ini meliputi semua aspek kehidupan dalam manusia. Jadi semuanya sudah tercantum dalam syariat itu sendiri. Jadi Allah sudah mengatur itu. Allah sudah memberikan jalan kepada kita dalam menjalani hidup beragama ini. Selanjutnya syariat merupakan apa lagi? Norma. Norma itu adalah aturan yang harus diikuti. Norma hukum. Aturan hukum yang harus diikuti. Ya. Dasar yang ditetapkan Allah. Sama seperti tadi, ini ditetapkan oleh Allah. Jadi memang syariah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Otentik ya. Asli datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain seperti itu. Siapa saja yang wajib mengikutinya? Yang wajib mengikutinya adalah ini orang Islam. Kita semua wajib mengikuti syariat, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, seperti itu. Ya, berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, seperti itu. Ya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan masyarakat, ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal, seperti itu. Jadi hubungan kita dengan Allah itu diatur, hubungan kita dengan sesama kita itu juga diatur. Ya, diatur dalam syariat itu sendiri, ya. Lanjut kepada sumber rujukan. Nah, sumber rujukan syariat itu apa? Sumber rujukan syariat itu ya ini, Al-Qur'an. Ini sumber rujukan utama, Al-Qur'an. Mengapa dikatakan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama? Karena memang syariah itu datangnya dari Allah semata. Tidak dari yang lain, tidak dari ulama, tidak dari nabi, tidak. Datangnya langsung dari Allah, seperti itu. Jadi syariah itu sudah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sang pencipta, seperti itu. Dan rujukan yang kedua al-hadis gitu, sebagai sumber pembantu. Jadi ini bukan sumber utama, al-hadis bukan sumber utama. Mengapa penulis di sini mengatakan bahwa al-hadis itu sumber pembantu? Karena yang tahu, yang paling bisa menafsirkan kalamullah itu ya Rasulullah, utusan Allah. Dan Rasulullah punya hadis gitu. Hadis itu yang bisa membantu kita memahami atau menafsirkan ayat-ayat Allah sebagai sumber utama syariat itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau mau mengatakan sumber rujukan dari syariah itu adalah al-hadis, sebenarnya kurang tepat, karena al-hadis hanya alat bantu, gitu. Hanya alat bantu. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dalam ayatnya gitu. Nah, salah satu contoh lagi mengapa penulis menyampaikan bahwa al-hadis adalah sumber pembantu. Hadis itu memang datangnya dari
Nabi Muhammad SAW. Cuma tidak semua hadis bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ada yang namanya hadis qudsi yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tapi disampaikan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi sumber rujukan dari syariah itu ada dua. Yang sumber rujukan utama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke etimologi fikih ya. Barusan sudah terminologi syariah, jadi kita sudah paham apa itu syariah dan sumber rujukannya. Sekarang kita lanjut ke pengertian fikih. Ya, pengertian fikih secara bahasa itu berasal dari faqaha yufaqihu fikhan. Faqaha yufaqihu fikhan, yang berarti pemahaman atau pengertian atau pengetahuan yang dalam, itu fikih. Faqaha yufaqihu. Jadi kalau seandainya hanya pengetahuan saja tapi tidak dalam, itu tidak dikatakan fikih. Seperti itu. Tadi jauh dari segi bahasa. Salah satu teks dalam Al-Quran menyinggung fikih ini. Ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Seperti itu ya, al-ayah. Nah, fikih di sini ya, fikih di sini yang ada, yang saya garis bawahi di sini, yang saya garis bawahi merah, nafqahu, fakih yafqahu, afqahu, karena ini makai domir nahnu, makai domir kita, maka menjadi nafqahu. Seperti ini ya. Qalu ya Syu'aib, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti. Nah ini, kami tidak banyak mengerti. Ini, kami tidak banyak mengerti, tidak banyak mengerti apa tentang apa yang kamu katakan dan seterusnya. Gitu. Jadi fakih yafqahu ini dikatakan mengerti. Yang namanya mengerti berarti sudah tahu secara mendalam, sudah paham, seperti itu. Namanya juga ngerti kan, seperti itu ya. Jadi jika ditinjau dari segi bahasa, fikih ini bermakna pemahaman, seperti itu. Dalam salah satu kitab juga dijelaskan, kitab fikih yang lain juga dijelaskan, al-fiqhul watan huwa al-fahmu. Fikih ditinjau secara bahasa, al-fahmu. Al-fahmu itu pemahaman. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang fakih tu syai'an gitu, itu sama saja orang itu mengatakan fahim tu syai'an gitu ya. Saya paham akan sesuatu. Itu sama saja fakih tu syai'an atau fahim tu syai'an gitu. Jadi fakih fakih yafqahu itu bermakna fahima yafhamu gitu. Faqaha yufaqihu bermakna fahama yufahimu. Seperti itu ya. Ini ditinjau dari segi bahasa gitu. Di ayat Al-Quran yang lain juga dijelaskan seperti ini. Maka nal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini. Kita garis bawahi liyatafaqahu ya. Liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdarun. Seperti itu. Jadi tidak seharusnya orang muslim itu yang firu kafah, berperang semuanya. Falaula nafar, seharusnya ada salah satu mingkul li firqatin, dari setiap kelompok dari setiap kelompok itu, dari setiap umat itu ya. Likulli firqatin minhum ta'ifatun, kelompok kecil. Jadi mereka, ada salah satu dari mereka yang membentuk kelompok kecil. Liyatafaqahu fid dini, untuk memahami agama, untuk mengerti agama, pergi mencari pengetahuan yang dalam tentang agama. Ya, liyatafaqahu, faqih yafqahu, memahami. Liyatafaqahu fid din, memahami tentang agama. Waliyunziru qaumahum, dan memberi pengawasan bagi kaumnya, memperingati kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila dia kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdarun, agar mereka waspada, agar kaum itu waspada. Jadi memang faqaha yafqahu di sini, liyatafaqahu di sini memiliki makna liyatafahamu ya, memahami ya, mencari pemahaman, mencari pengertian, mencari pengetahuan yang dalam.
Pengetahuan yang dimaksud tentang apa? Liyatafaqahu fid din, dalam agama. Nah, itu yang dikatakan fikih. Seperti itu. Ya. Jika ditinjau dari segi bahasa. Nah, kalau secara istilah Wahab Khalaf menjelaskan dalam bukunya bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasibu min adillatiha at-tafsiliyah. Seperti itu. Artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau kita kaji satu-satu di sini, kata al-ilmu bermakna ilmu. Ya, ilmu adalah pengetahuan. Jadi fikih itu adalah sebuah pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum yang sifatnya syar'i gitu. Jadi kalau hukum yang sifatnya itu tidak syar'i, ya tidak dikatakan itu fikih, seperti itu. Ya. Dan amaliyah juga gitu. Yang modelnya praktek. Ya, praktek, pengamalan gitu. Amaliyah gitu. Jadi kalau seandainya pengetahuan tentang Tuhan, kita ambil contoh, itu bukan fikih. Gitu. Itu beda lagi gitu, beda pemahaman. Itu ilmu usuluddin kayak gitu. Atau pemahaman tentang akhlak, bukan tentang hukum syariah yang bentuknya amaliyah. Kan akhlak seperti itu. Akhlak itu masuk ke dalam ilmu akidah, bukan fikih. Ya, seperti itu. Dan al-muktasibu, ya, al-muktasibu itu yang digali. Jadi memang benar-benar digali. Kalau tidak digali, kalau tidak dikaji secara mendalam, itu bukan fikih namanya. Seperti itu. Jadi pengetahuan kita tahu salat itu wajib, seperti itu. Nah, itu bukan fikih. Pengetahuan kita tentang salat itu bukan fikih, karena kita tidak menggali itu, gitu. Kapan itu disebut fikih? Ketika itu digali benar-benar, gitu. Ya. Digali yang dimaksud di sini dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil yang sudah ada terperinci, gitu ya. Yang sudah tentu objeknya seperti itu. Jadi dalil-dalil fikih itu sudah langsung menjelaskan seperti itu. Sudah langsung menjelaskan bahwa langsung ke objeknya gitu. Ketika makan babi, ya langsung makan babi itu haram gitu. Langsung ke objeknya adalah babi, seperti itu. Salah satu ayat kalau saya ambil contoh, salah satu ayat fikih menjelaskan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Yang artinya haram bagi kamu menikahi ibu kamu dan anak kamu, seperti itu. Jadi sudah langsung ke objeknya, terperinci ayat itu, gitu. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, gitu. Wa banatukum, gitu. Dan anak-anak kalian, seperti itu. Ya, jadi dalil-dalil fikih yang dimaksud itu adalah dalil-dalil yang terperinci. Kalau dalil-dalilnya masih belum terperinci, itu bukan fikih, gitu. Berarti itu lain, gitu. Ilmu yang lain, bukan fikih. Jadi seperti itu. Jadi Wahab Khalaf punya pengertian seperti itu, gitu. Ya. Penelitian lain dari Ad-Dimyati mengatakan bahwa ma'rifatul hukam asy-syar'iyyati, maaf ini salah ya. Ma'rifatul hukam atau ahkam ya di sini. Ma'rifatul hukam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, ini yang dikatakan pengetahuan tentang hukum syar'i dengan metode ijtihad. Jadi metodenya ijtihad. Kalau tidak dilakukan dengan ijtihad, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak digali secara mendalam, itu bukan fikih. Jadi fikih itu yang hanya digali secara mendalam, itu fikih. Gitu. Ya. Jadi ahli fikih itu adalah mereka yang mengkaji fikih itu sendiri gitu, mengkaji secara mendalam gitu apa yang tertera dalam syariat, seperti itu. Ya, jadi fikih itu mudahnya ya pengetahuan tentang hukum syar'i yang didapat melalui ijtihad ulama gitu. Jadi kalau tidak melalui ijtihad ulama tidak dikatakan fikih gitu. Makanya madhab fikih ada 4 kan, seperti itu kan. Ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gitu. Dan mereka semua itu dikatakan ahli fikih karena mereka berijtihad di dalam jalan fikih itu gitu. Mereka bersungguh-sungguh sampai menemukan dalil-dalil yang terperinci, bisa memecah dalil-dalil yang terperinci itu.
gitu. Makanya hukumnya kalau seandainya fikih itu tidak digali secara terperinci, itu bukan fikih namanya, seperti itu ya. Lanjut pada slide selanjutnya. Nah, objek-objek kajian fikih. Objek-objek kajian fikih ini dibagi menjadi dua. Satu, hukum juz'i, dan dua, dalil-dalil tafsili. Apa itu hukum juz'i? Hukum juz'i itu adalah hukum yang sudah merujuk pada objek tertentu. Seperti kata saya tadi, ya. Salah satu contoh yang saya berikan tadi kan mengatakan bahwa haram hukumnya bagi kita menikahi ibu dan anak-anak kita, kan seperti itu. Nah, itu kan langsung merujuk pada objek gitu. Seperti di sini juga contoh hukum haram tentang minum khamr gitu. Langsung jadi hukumnya itu langsung terperinci, langsung ke objeknya, khamr seperti itu. Tahu haram makan daging babi, langsung makan daging babi yang haram gitu. Bangkai dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi langsung merujuk kepada objek gitu ya, objek. Nah, seandainya ini tidak merujuk kepada objek, lawan dari juz'i adalah kulli gitu. Hukum kulli. Hukum kulli itu adalah hukum yang tidak merujuk pada objek masih gitu. Seperti contoh jadi lawannya hukum juz'i ini hukum kulli yang ada dalam ilmu usul fiqh, yang dipakai dalam ilmu usul fiqh. Contoh kalau dalam hukum juz'i itu kita mempunyai kewajiban untuk mensolati mayit. Nah, mensolati mayat seperti itu. Nah, dalam kajian hukum kulli gitu, bukan kewajiban kita gitu, bukan fardu kifayah kita gitu dalam mensolati mayat itu gitu. Tapi yang dikaji dalam usul fiqh itu apa itu fardu kifayah, apa itu fardu ain. Nah, seperti itu. Jadi yang sifatnya masih general, yang sifatnya masih umum seperti itu. Tidak yang juz'i, tidak yang langsung merujuk pada objeknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kajian fikih yang satunya adalah dalil-dalil tafsili. Apa itu dalil-dalil tafsili? Dalil yang sudah merujuk pada objek tertentu. Jadi kalau tadi hukum, ya, hukum yang merujuk pada objek tertentu. Kalau dalil, ya, dalil yang merujuk pada objek tertentu, gitu. Sama apa tidak dengan hukum juz'i? Maksudnya ya sama gitu. Dari dalil tafsili ini bisa terbentuk hukum-hukum juz'i seperti itu. Jadi karena dalil yang merujuk pada objek tertentu ini, terciptalah sebuah hukum yang merujuk pada objek tertentu pula. Seperti itu. Jadi seperti kata saya, contohnya dalil tentang menikahi ibu dan anak kandung, atau dalil tentang memakan harta anak yatim. Nah, seperti itu ya. Ini objek-objek kajian fikih. Selanjutnya kita akan membahas tentang ya pengertian hukum Islam. Apa sih itu hukum Islam gitu. Nah, hukum Islam secara bahasa itu diambil dari dua bahasa, yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari bahasa Arab hakama yuhkimu hukman, yang berarti ketetapan atau keputusan. Jadi ketetapan atau keputusan itu yang dimaksud hukum. Ya. Hukum negara berarti ketetapan sebuah negara. Seperti itu. Hukum adat berarti ketetapan sebuah adat, ketetapan salah satu adat gitu. Dan secara istilah hukum adalah ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam agama Islam. Ya, hukum Islam ya seperti itu. Ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam agama Islam. Ya. Seperti contoh apa? Ketetapan melaksanakan sholat itu wajib. Nah, hukum melaksanakan sholat itu wajib. Ya, jadi sudah langsung kepada hukumnya gitu. Melaksanakan sholat itu wajib. Dan ketetapan bahwa meminum khamr itu haram. Ya. Jadi sudah ditetapkan seperti itu dalam Islam. Melaksanakan sholat itu wajib, meminum khamr itu haram. Nah, seperti itu. Ya. Apa tujuannya gitu? Tujuan adanya hukum Islam ini, tujuannya adalah untuk maslahat seluruh umat manusia dan untuk menghindari mafsadat. Ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita buktikan apa yang dimaksud untuk maslahat seluruh umat manusia, tidak untuk umat Islam saja. Nah, jadi hukum Islam itu tujuannya untuk maslahat seluruh umat manusia, bukan umat Islam saja. Ya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur pokok masalah sebagai tujuan hukum. Ya. Jadi tujuan agar
ini ya agar menciptakan sebuah maslahat untuk seluruh umat manusia, ya itu terjadi ya. Mengapa hukum Islam itu menjadi maslahat untuk semua manusia? Itu karena masalah-masalah ini ya. Agar apa gitu. Tujuannya agar apa? Unsur-unsur pokok ya yang menjadi tujuan itu. Yang pertama adalah memelihara agama. Seperti itu. Memelihara agama. Memelihara agama. Maksud dari memelihara agama dengan adanya hukum Islam gitu loh. Agama Islam ini tidak akan terganggu gitu. Agama Islam ini tidak akan terganggu dengan adanya hukum Islam. Dengan ditetapkannya hukum Islam, maka agama Islam ini akan tetap pada posisi dia sebagai agama gitu, tidak rusak dengan adanya ketetapan Islam. Kalau seandainya tidak ada ketetapan Islam gitu, hanya yang ada ketetapan negara dan ketetapan adat, maka ya rusak, kita tidak bisa memelihara agama gitu. Karena yang kita pelihara, yang kita lanjutkan adalah yang kita laksanakan adalah hukum negara, hukum adat. Nah, seperti itu. Lanjut yang kedua adalah memelihara jiwa, untuk memelihara jiwa. Ya, jadi dengan adanya hukum Islam, jiwa kita jadi terpelihara gitu. Banyak jiwa-jiwa yang tidak terpelihara. Nah, karena adanya hukum Islam ini jiwa kita bisa terpelihara. Ya, memelihara jiwa, selanjutnya juga memelihara akal. Ya, memelihara akal. Jadi hukum itu ya, ada kan hukum mencari ilmu bagi muslim itu wajib. Nah, salah satu tujuan dari itu adalah untuk memelihara akal, seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu wajib ya untuk memelihara akal, seperti itu. Agar akal kita itu terpelihara gitu. Agar akal kita tuh tetap pada derajat kepandaian, derajat pengetahuan yang tinggi, seperti itu. Imam Syafi'i pernah berkata dalam salah satu syairnya ya yang berbunyi seperti ini. Malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'ah dulla jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jadi barang siapa lam yaduk, tidak pernah merasakan dullat ta'allumi, kesusahan dalam menuntut ilmu, dullat ta'allumi sa'atan, meskipun dalam waktu yang sedikit. Ya, tidak pernah merasakan mencari ilmu dalam meskipun itu sedikit, meskipun itu sebentar. Tajarra'ah dulla jahli tula hayati, maka ia akan menyesal karena dia hidup dengan dulla jahli, ya, kesusahan akibat kebodohannya, tula hayatihi, sepanjang umur, ya. Jadi yang tidak pernah merasakan menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu walau itu sebentar, akan merasakan susahnya bersama dengan kebodohan seluruh hidupnya gitu. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, dan barang siapa yang meninggalkan belajar ketika masa mudanya gitu. Fakabbir alaihi, maka bilang kepada dia gitu. Fakabbir alaihi gitu. Bilang kepada dia arba'an, 4 kali, suruh bilang 4 kali dengan Imam Syafi'i. Liwafatihi, untuk matinya. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan mencari ilmu di masa muda, Imam Syafi'i langsung suruh kita ngomong kepada mereka gitu. Arba'an liwafatihi, suruh ngomong 4 kali. Mati saja kamu, mati saja kamu, mati saja kamu gitu. Sampai 4 kali gitu. Mati aja deh lo. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ini memelihara akal gitu. Jadi adanya hukum Islam tuh untuk memelihara akal. Dan selanjutnya ya, memelihara keturunan. Maaf, di sini ada salah. Itu di situ ada salah ketik, memelihara keturunan ya. Memelihara keturunan maksudnya jadi dari diharamkannya menikah dengan ibu atau dengan anak ya, itu secara biologis gitu. Tambah dekat silsilah perkawinan itu dengan silsilah keluarga, maka fisik atau biologis anak itu gitu. Ini sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran ya. Fisik dan biologis anak itu ya, itu akan terganggu gitu, lemah gitu. Ya, tidak normal seperti orang pada umumnya yang melaksanakan perkawinan itu jauh gitu maksudnya. Dari
silsilah familinya gitu. Makanya Islam mengharamkan itu karena anak dan ibu itu sangat dekat gitu, satu tingkatan. Ayah dengan anak itu juga satu tingkatan. Nah, Islam melarang itu ya, jadi hukumnya haram. Atau hukum menikahi orang kafir. Nah gitu, hukum menikahi orang kafir itu haram gitu bagi umat muslim. Kenapa gitu ya? Karena ini salah satu tujuannya adalah untuk memelihara keturunan. Ketika nanti lahir anaknya gitu, mau ikut agama siapa dia, mau ikut agama Islam atau mau ikut agama non muslim gitu ya. Jadi memelihara keturunan gitu, Islam benar-benar mengantisipasi itu. Dengan adanya hukum Islam, keturunan kita jadi terpelihara seperti itu. Dan yang terakhir adalah memelihara harta ya gitu, memelihara harta. Jadi memelihara harta bagi kita haram hukumnya memakan harta anak yatim seperti itu. Nah, untuk apa hukum itu, ketetapan itu? Untuk memelihara hartanya anak yatim gitu ya, untuk memelihara harta itu gitu, untuk memelihara haknya anak yatim itu gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu. Dan dari 5 unsur ini mereka semuanya dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi dari 5 unsur ini, sebentar saya tandai biar mudah. Jadi dari 5 unsur ini ya, memelihara agama ini ya, sampai memelihara harta, itu mereka dikelompokkan menjadi 3 ya. Ini dengan ini ya, sebagai durriyat primer gitu. Memelihara agama itu adalah hal yang primer gitu, hal yang utama gitu ya. Selanjutnya adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa ini, memelihara jiwa dan memelihara akal itu masuk ke dalam sekunder gitu ya, atau hajiat gitu. Itu sekunder itu. Jadi setelah kita memelihara agama, setelah kita melakukan kebutuhan primer kita, maka kita melaksanakan kebutuhan sekunder kita gitu. Dan yang terakhir hanya sebagai pelengkap tahsiniyah, memelihara keturunan, yaitu pelengkap kita memelihara harta apa yang menjadi milik kita. Nah gitu ya, jadi itu sebagai pelengkap dalam Islam. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Dan sebelum mengakhiri, pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Saya langsung akan memberi contoh agar teman-teman bisa langsung tahu apa sih fungsi syariah, apa fungsi fikih, apa fungsi hukum Islam, perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kita lihat di slide itu ada syariah, fikih, dan hukum Islam. Contoh dalam syariah itu adalah kalam Allah ya, ayat dalam Al-Quran tentang melaksanakan ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu syariat. Syariat itu datangnya dari Allah ya, anjuran untuk melaksanakan puasa ya, kewajiban telah dituliskan kepada kamu, kutiba alaikum gitu, telah ditetapkan kepada kamu. Itu ketetapan Allah ya, ketetapan Allah itu syariat ya, syariat Allah ya, contoh syariat. Nah masuk ke dalam fikih, ketika syariat itu dikaji dalam ilmu fikih ya, karena dikaji secara mendalam, karena dikaji secara terperinci, dan dalilnya adalah dalil yang ini tafsili ya, yang terperinci dalilnya, langsung objeknya adalah puasa gitu ya, maka muncullah tata cara berpuasa gitu. Kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran apa yang dimaksud puasa itu gitu. Nah, ketika kita belajar dalam ilmu fikih gitu ya, maka kita belajar apa itu puasa gitu ya, tata cara berpuasa gitu, syarat sah puasa ya, apa saja syaratnya untuk melakukan puasa, waktu mulai berpuasa dan berbuka. Jadi kita harus berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari itu adalah waktu berbuka bagi kita gitu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dari syariah itu dikaji dalam ilmu fikih, ketemulah nanti gitu yang lebih terperinci lagi gitu, tata cara berpuasa, syarat sah puasa, dan lain sebagainya gitu. Nah dari ilmu fikih dan syariah ini gitu,
muncullah hukum Islam kemudian setelah itu. Apa sih hukumnya berpuasa setelah itu? Gitu. Hukumnya berpuasa adalah wajib gitu ya. Mengaca pada ayat di kutiba alaikumusiyam seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi hukumnya puasa itu wajib gitu. Jadi muncullah hukum Islam gitu. Jadi tidak hanya hukum berpuasa saja, include di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah hukum berpuasa bagi orang normal gitu. Jadi setelah dikaji oleh fikih tata cara berpuasa, hukum berpuasa bagi orang normal itu seperti apa gitu ya. Apakah sama dengan puasa orang sakit? Jadi hukum Islam juga pada akhirnya mengeluarkan hukum bagaimana hukum puasa bagi orang sakit seperti itu. Dari mana mereka mengeluarkan itu? Dari mana hukum Islam bisa punya punya ilmu itu? Ya dari kajian fikih. Yang kajian fikih itu diambil dari syariat seperti itu. Ya. Bagaimana hukum puasa bagi orang sakit, bagi orang haid gitu. Dan bagaimana hukum berpuasa bagi musafir gitu. Boleh tidak bagi mereka tidak berpuasa? Gitu. Ya. Apakah mereka berpuasa tapi tidak wajib mengganti, atau mereka berpuasa tapi wajib mengganti, atau bagaimana? Nah seperti itu. Nah itu dijelaskan dalam hukum Islam, masalah hukum-hukumnya itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi syariah, fikih dan hukum Islam. Jadi yang pertama kali turun adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu kemudian dikaji oleh manusia, dikaji oleh para ulama, dikaji oleh para ulama dengan sungguh-sungguh, maka muncullah kajian-kajian fikih gitu. lebih lebih dalam lagi gitu. Lebih karena dikaji lebih dalam maka menemukan berbagai macam ilmu baru gitu yang tidak disebutkan secara terperinci dalam syariah seperti itu. Lalu setelah fikih menjelaskan apa yang didapat dari syariah, terbitlah sebuah hukum Islam gitu. Ya hukum Islam datangnya dari fikih. Jadi ini sudah berurutan gitu. Jadi tidak boleh kalau seandainya hukum Islam, syariah, fikih tidak bisa gitu. Syariah dulu gitu. Ketetapan Allah tuh dulu yang turun gitu. Baru setelah itu argumen manusia. Bagaimana manusia itu mempelajari itu, mendalami itu sampai pada akhirnya mereka mengeluarkan sebuah fikih gitu, sebuah ilmu yang tentang hukum yang secara mendalam gitu ya. Fikih itu kemudian barulah melahirkan sebuah hukum Islam. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan saya tentang syariah, fikih dan hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya. Ketika ada pertanyaan nanti bisa kita saling sharing dan diskusi. Terima kasih. Itu saja dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Good luck.